Halo pemirsa, hari ini saya mau ngonten lagi. Beberapa hari itu nggak ngonten dikarenakan ya batuk saya masih belum sembuh. Hampir 2 minggu nggak kelar-kelar suara saya masih seperti ini. Dan tentunya hal ini juga membuat saya nggak pede kalau ngonten ya. Tapi di sini ingin saya prediksi terkait dari kondisi perekonomian negara Indonesia. Saya prihatin sekali melihat situasi dan kondisi saat ini. Apalagi kan ada tagar kabur aja dulu untuk sementara ya toh, dari anak-anak muda yang kemudian mencari pekerjaan di luar negeri karena situasi di negara Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ditambah lagi mendapatkan kerjaan sulit, begitu dapat sistemnya sistem kontrak. Jadi tentunya masa depan untuk bekerja di negara Indonesia juga sangat riskan sekali kena PHK. Dan kita juga nggak nyalakan kalau anak muda ada keinginan kerja di luar negeri. Mari kita prediksi bagaimanakah situasi perekonomian negara Indonesia mulai hari ini sampai akhir tahun ya. Apakah ada perbaikan ataukah semakin menurun? Saya merasa bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena secara logika kita bisa berpikir, tahun berapa itu kan ada COVID. Nah, saat ada COVID perekonomian bisa dikatakan jalan di tempat. Nah, setelah ada COVID pembangunan pun marak dilakukan. Uang dari mana? Jadi dengan adanya kurangnya perencanaan dan perhitungan masalah keuangan, yang lebih ingin merasa keren, kelihatan keren, gerusa-gerusu dalam mengambil sebuah keputusan, pada akhirnya berefek yang seperti ini. Pajak di mana-mana, rakyat ditekan harus bayar ini dan itu, fasilitas BPJS dikurangi dan lain sebagainya, sebagai bentuk untuk mengencangkan ikat pinggang dan pendanaannya dialihkan untuk hal yang lainnya. Bisa jadi untuk bayar utang. Mari kita lihat ya, perekonomian negara Indonesia tahun 2025. Bagaimanakah situasi dan kondisinya? Ada simbol 2 pedang. Ada simbol tongkat 1. Ada simbol 6 cangkir masa lalu. Ada kaitannya dengan warisan di masa lalu. Ada pendeta wanita. Ada sebuah kerjasama atau sebuah hubungan. Pikiran-pikiran yang negatif atau kekhawatiran. Berusaha menyelesaikan masalah yang ada. The Sun, hari esok lebih baik. 8 koin, menata kembali perekonomian yang sudah carut marut seperti saat ini. Endingnya Renova. Ada penghujatan terkait adanya kebijaksanaan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ya. Pemerintahan bimbang dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijaksanaan. Ada 2 pedang. Ketika saya melakukan kebijaksanaan seperti ini, nanti dampaknya seperti itu. Ketika nggak saya laksanakan, nanti juga berdampak seperti itu. Jadi seperti buah si malakama. Nah, ketika nggak ikat pinggang, nanti nggak bisa bayar utang. Tapi ketika ikat pinggang, rakyat kecil menjerit. Dampaknya seperti itu. Ada buah si malakama terhadap setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Kemudian, nah, ternyata semuanya itu ada kaitannya dengan orang dari masa lalu, kebijaksanaan dari masa lalu, kebijaksanaan dari pemerintahan masa lalu yang tidak pikir panjang,
ada pendeta wanita ya, yang tidak pikir panjang terhadap kebijaksanaan dan begitu saja mengambil sebuah keputusan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya. Ini kerjasama. Kerjasama apa ini? Apakah kerjasama untuk mendanai sebuah proyek? Ya mungkin ya, misalnya proyek ini dan itu dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri pada saatnya pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukannya, dan saat itu kita bangga ya, wow, di bawah tangan Pak Jokowi ini Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin berkembang dan luar biasa, punya jalan tol yang begitu panjang, punya kereta wush dan lain sebagainya, punya IKN dan lain sebagainya. Tapi apakah saat itu kita berpikir, cukupkah anggaran dari negara Indonesia untuk membiayai semuanya itu yang dilakukan dalam waktu bersamaan loh? IKN, jalan tol, wush bersamaan loh. Dan itu setelah ada kejadian COVID. Ya, nah imbasnya pun akhirnya terasa sampai saat ini. Karena kebijaksanaan yang kurang perencanaan dengan matang dan terlalu berani mengambil sebuah keputusan hanya untuk bisa membangun ini dan itu tanpa diimbangi dengan melihat kemampuan negara Indonesia untuk membayar utang-utang seperti itu. Ibaratnya seperti ini ya, ada seseorang yang kemerungsung ingin membangun rumah yang wow, terlihat wow di luar, tapi dia nggak mempertimbangkan, asal membangun saja, terus duitnya pinjam untuk membangun tersebut, dan dia nggak mikir apakah nanti bisa membayar pinjaman itu, dan dia juga nggak mikir misalnya mungkin sudah ada perencanaan uangnya dari ini itu, tapi yang namanya kehidupan itu kan kadang-kadang ada kejadian mendadak yang perlu untuk pengeluaran uang. Nah, nggak terpikirkah seperti itu? Harusnya terpikir loh ya, karena yang namanya kepala pemerintahan pasti punya penasihat ekonomi, pasti itu. Tapi nggak tahu lagi kenapa bisa jadi seperti ini Indonesia, amburadul seperti ini Indonesia, ya toh. Setelah itu kartu yang baris bawah ini artinya dengan adanya kurangnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan, ini akan berefek pada perekonomian saat ini di tahun 2025 dan kedepannya tentunya. Ada pikiran-pikiran negatif thinking, ada kekhawatiran, ada kecurigaan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian pemerintah berusaha mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Jadi pemerintahan saat ini ibaratnya pemerintahan yang menanggung dari pemerintahan sebelumnya. Makanya baru beberapa bulan sudah ada ancang-ancang begini untuk menambal kebutuhan, menambal anggaran juga untuk menarik dana dari masyarakat agar bisa membayar utang. Makanya di sini ada simbol 3 orang membawa pedangnya pedang 6 naik perahu. Simbol dari adanya sebuah masalah yang sudah terjadi dan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu atau menghindari terjadinya kerugian-kerugian atau hal-hal yang lebih buruk nantinya. Ini ya, ada simbol seseorang, 3 orang naik perahu bawa 6 pedang. Habis peperangan, habis terjadi masalah kayak gitu, dan ini sudah terjadi di negara Indonesia. Pemerintahan yang sekarang ini berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Harapannya hari esok lebih baik lagi dengan kebijaksanaan baru yang begini yang begitu. Ya, pada akhirnya banyak yang kena PHK juga karena pengurangan anggaran dan lain sebagainya. Harapannya sih semuanya itu untuk masa depan. Apa yang diputuskan pemerintah sekarang ini tentunya banyak pertimbangan. Mengapa harus ikat pinggang, mengapa anggarannya harus dikurangi dan lain sebagainya. Yaitu tadi, untuk menata keuangan sebenarnya. Jadi pemerintahan saat ini dengan terpaksa melakukan itu.
untuk menata keuangan. Ya, cuma yang membuat saya menjadi gedek ya, sudah mengetahui kondisi perekonomian seperti ini, mengapa program makan siang tidak diperbarui kebijaksanaannya. Misalnya, program makan siang ini hanya berlaku untuk daerah tertinggal atau orang yang terpilih. Tidak semuanya dipukul rata mendapatkan program makan siang. Atau program makan siang ini bisa ditiadakan, tapi ada program baru, misalnya buku gratis, seragam gratis. Karena kita tahu loh ya, kalau seseorang masuk di sekolahan baru, tahun ajaran baru, selalu ada saja buku-buku baru yang harus dibeli, juga seragam baru dan lain sebagainya. Dan itu sangat memberatkan orang tua ketika orang tua tidak memiliki tabungan untuk sekolahnya anak-anak. Kalau saya sih lebih setuju yang ini, buku gratis, seragam gratis. Terus kalau masalah gizi, itu bisa dibantu, tidak semua dipukul rata mendapatkan makan siang. Ya, jadi hanya daerah-daerah tertentu atau orang-orang tertentu yang mendapatkan bantuan untuk meningkatkan gizi keluarganya. Kalau sekarang kan dipukul rata, jadi tentunya itu sangat memberatkan. Anggaran lebih terfokus pada program makan siang, padahal anggaran yang lainnya, anggaran pendidikan sudah dipotong, sudah dikurangi. Anggaran ini sudah dikurangi dan itu juga berimbas pada menurunnya proses pendidikan juga loh ya. Demi apa toh makan siang diperjuangkan? Apa malu dikarenakan dulu kampanyenya seperti itu. Tapi kalau situasi kondisi yang mendesak seperti ini, hilangkan rasa malu demi penataan perekonomian yang lebih baik, demi pendidikan yang lebih baik lagi, ya toh. Nah, kenapa semuanya itu dilakukan, program-program sekarang dilakukan demi apa? Demi desain, demi hari esok lebih baik. Tapi tentunya demi hari esok lebih baik ini, tepat nggak program yang dikeluarkan atau kebijaksanaan yang diputuskan saat ini? Ternyata di mata masyarakat kurang menyukai dari kebijaksanaan tersebut. Makanya di sini ada kekecewaan, ada pembulian, ada penghujatan pada pemerintahan saat ini. Jadi teman-teman, dari ke-10 kartu ini melambangkan bahwa kondisi perekonomian negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan sekali, tidak baik-baik saja. Entah sampai kapan kita harus mengencangkan ikat pinggang, entah sampai kapan anak cucu kita juga harus merasakan penderitaan dari kondisi yang seperti ini. Ini tahun 2025. Coba saya prediksi di tahun 2026, sudahkah ada perubahan yang lebih baik lagi terkait dari perekonomian negara Indonesia? Untuk 2026, saya ambil 10 kartu juga ya, biar lebih detail prediksinya. Ekonomi tahun 2026 di negara Indonesia menara putus. Jadi apa ya, kondisi perekonomian nih tahun 2005 yang sudah carut marut saat ini akan berlanjut di tahun 2026. Menara putus. Ya, menara putus itu ada sebuah kejadian yang mendadak yang bisa membuat misalnya adanya demo, adanya pemberontakan terkait situasi dan kondisi yang sudah menekan rakyat bawah ini. Tapi semoga saja nggak terjadi ya. Mengapa sampai terjadi perubahan ini? Apakah hal itu akan semakin memperburuk situasi dan kondisinya? Raja jangkir, raja penguasa, akibat dari kebijaksanaan penguasa. Sebenarnya
penguasa ini sangat perhatian loh pada rakyatnya sebenarnya. Tapi tentunya situasi kondisi yang sudah carut marut ini, terkadang rasa sayang ini tidak cukup dikarenakan situasi dan kondisi yang mendesak. Ya. Transformasi 2 kartu pada simbol raja. Perubahan yang akan terjadi pada seorang raja. Apakah terjadi demo terhadap pemerintahan? Ya, semoga saja nggak terjadi. Semoga saja nggak terjadi. Kemudian tahun 2026 kondisi ekonomi. 8 pedang. Ibaratnya situasi dan kondisi yang sulit untuk dibenahi. Maju begini ada masalah ini, maju begitu ada masalah lain, terus mau melangkah begini nggak bisa, melangkah seperti itu nggak bisa. Ini ada 6 pedang. Selanjutnya, stres, kondisi situasi negara Indonesia yang terbebani dengan utang-utang, dengan masalah-masalah yang begitu menumpuk yang harus dipikul oleh pemerintahan yang baru itu. Ini loh ya. Nah, tapi di sini nanti ada anak muda yang berusaha membantu. Siapakah ini? Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini, tahun 2026 ada potensi terjadinya sebuah pergerakan yang tentunya kurang bagus untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ini transformasi, perubahan, ini simbol Pak Prabowo, ini simbol masalah-masalah yang harus diselesaikan. Kemudian ternyata masalah itu susah untuk diselesaikan, makanya ada semacam tekanan batin, tekanan pikiran pada pemerintahan yang saat ini. Dan tiba-tiba dengan kondisi yang seperti itu, datanglah anak muda atau usianya yang masih muda di bawah Pak Prabowo, seperti menawarkan sebuah bantuan. Selanjutnya, 5 kartu lagi situasi Indonesia di tahun 2026. Kabar-kabar baik, dan anak muda ini berusaha membantu dengan memberikan kabar-kabar baik tentunya. Ada The Magician. The Magician itu kayak bin salabin, ada tipu daya, ada memanfaatkan situasi dan kondisi seperti itu, atau untuk menunjukkan kemampuan dirinya, bahwa dirinya lebih baik dari pemerintahan, dari presiden dan lain sebagainya ini ya. Aduh, ada Raja Pedang. Tapi di sini nanti di pemerintahan Pak Prabowo nanti ternyata tidak semudah itu bisa dikadali. Ini ada simbol Raja Pedang di mana akan mengambil sebuah keputusan yang tegas. Yang tegas. The Wheel, ada roda berputar, perputaran nasib, perputaran situasi dan kondisi di negara Indonesia. Aduh, makin memanas ya tahun 2026. Ada gejolak di sini disimbolkan orang meditasi, di atasnya ada pedang 4. Cobalah introspeksi diri. Masalah apapun tentunya bisa diselesaikan dengan baik. Tidak harus ada demo, ada perebutan kekuasaan atau seperti itu ya, atau ada hal-hal yang lainnya. Jadi teman-teman, di tahun 2026 masih terjadi kekacauan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Apalagi juga ada potensi adanya demo yang akan terjadi, misalnya ingin menggulingkan pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi semoga saja ini nggak terjadi, semoga saja prediksi saya meleset. Dan ternyata kondisi yang seperti ini juga dimanfaati oleh seseorang untuk
kayak merebut kekuasaan, merebut nama baik, merebut pamor dan lain sebagainya. Tapi ternyata pemerintahan tidak sebodoh itu. Walaupun kondisi negara yang carut-marut ini, tapi nanti ada Raja Pedang di mana Pak Prabowo akan mengambil sebuah tindakan tegas terkait dari orang yang ingin The Magician ini, ingin memanfaatkan situasi kondisi negara Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan. Nih, jadi situasinya nanti masih bisa dikendalikan. Ya, tahun 2026, hati-hati pokoknya. Dan di sini harap semuanya introspeksi diri, jangan mudah terprovokasi di sini. Karena ada orang meditasi membawa di atasnya ada 4 pedang. Pikirannya berkecamuk, pikirannya emosi, pikirannya ingin begitu begini, tapi leremkan pikiran itu demi persatuan negara Indonesia. Situasi dan kondisi seperti ini tentunya tidak kita inginkan. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab dengan situasi dan kondisi yang seperti ini?